Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai handling exception. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan PL/SQL exception. Yang kedua, mengenali unhandled exception. Yang ketiga, menggunakan berbagai tipe PL/SQL exception handler yang berbeda. Yang keempat, menangkap error yang tidak terantisipasi. Yang kelima, mendeskripsikan apa efek dari exception propagation dalam nested blocks. Dan yang terakhir, melakukan kustomisasi PL/SQL exception message. Handling exception dengan PL/SQL. Sebuah exception adalah sebuah identifier dalam PL/SQL yang muncul selama eksekusi. Bagaimana bisa muncul exception? Sebuah error Oracle terjadi. Anda memunculkan secara eksplisit. Bagaimana menanganinya? Tangkap error tersebut dengan handler, kemudian menyebarkan atau menaruhnya ke calling environment. Handling exception. Berikut adalah skema untuk handling exception, di mana ada trap exception, lalu declare bikin exception, di sini dibikin ada exception is raised, lalu di exception ada exception is tried, lalu end. Exception type. Yang pertama, predefined Oracle server dan non-predefined Oracle server yang termasuk implicit raise. Yang ketiga, user defined atau explicit raise. Trapped exception, sintaksnya adalah sebagai berikut, yaitu dimulai dengan exception when, exception 1, or exception 2, dan statement 1, statement 2, dan seterusnya. Trapping exception guidelines. Kata kunci exception memulai tahap exception handling. Beberapa exception handler diperbolehkan. Hanya satu handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. When others adalah klausa terakhir. Menangkap predefined Oracle server error. Yang pertama, no data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, duplicate file on index. Dan berikut adalah contoh menangkap predefined Oracle server error. Berikut adalah sintaksnya. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk menangkap non-predefined Oracle server error yang dimulai dengan declare atau pada tahap ini dilakukan pemberian nama pada exception, kemudian declarative section, yang kemudian akan berada pada proses associate, di mana kode.pragma exception _init, kemudian akan masuk pada proses referent atau exception handling section, di mana handled the raised exception. Non-predefined error. Trap for Oracle server error number min 22292 and integrity constraint violation. Berikut adalah contoh dari statement di atas. Function for trapping exception, SQL code, yaitu mengembalikan bilangan numeric untuk kode yang error, dan SQL yaitu mengembalikan pesan yang berhubungan dengan nomor yang error. Berikut adalah contohnya. Trapping user-defined exception. Tahapannya adalah yang pertama declare atau declaration section, yaitu pemberian nama pada exception. Selanjutnya masuk pada tahap raise atau executable section, di mana pada tahap ini secara eksplisit membangun exception dengan menggunakan kata raise. Kemudian masuk pada tahap referent exception handling section, yaitu menangani exception yang dibangun. Berikut adalah contoh penggunaan user-defined exception. Di sini ada declare, kemudian raise, kemudian exception. Calling environment.
iSQL Plus menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Prosedur Builder menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Oracle Developer Form mengakses pesan dan jumlah error yang dipicu oleh maksud dari fungsi-fungsi package error code dan error text. Pre-compiler application mengakses jumlah exception melewati struktur data dari SQLCA. Unenclosing PL/SQL block menangkap exception dalam rutinitas exception handling saat menutup blok. Propagating exception berikut adalah contohnya. Subblock dapat menangani sebuah exception atau memberinya ke enclosing block. The raised application error procedure. Berikut adalah sintaksnya, yaitu raised application error, error number, message, true or false. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk masalah pesan error user defined dari subprogram yang sudah masuk. Anda juga dapat melaporkan error ke aplikasi Anda dan menghindari untuk mengembalikan unhandled exception. The raised application error procedure digunakan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, executable section, dan yang kedua, executable exception section, yaitu dan mengembalikan kondisi error ke user secara konsisten dengan error server Oracle yang lain. Berikut adalah contoh penggunaan raised application error pada executable section. Dan ini pada exception section. Latihan soal. Set server output on, variable p gaji, declare v gaji, employee.sal %type (2) sama dengan ampersand p underscore gaji, tampung emp.ename %type, bikin. Select ename into tampung from employees where sal sama dengan v gaji. DBMS output put line gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama tampung. Exception when no data found, then DBMS output put line tidak ada. When too many rows, then DBMS output put line lebih dari satu pegawai punya gaji itu. When others, then DBMS output put line terjadi suatu kesalahan. N backslash. Pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh program di atas? Kalau nilai variabel P gaji diberi nilai 800, 1000, 250, dan 999, hasilnya apa? Yang pertama di sini ada set server output on, kemudian dideklarasikan variabel P gaji, kemudian P gaji, di mana selanjutnya dideklarasikan variabel V gaji, di mana nilainya sama dengan tabel employee.sal yang nilainya sama dengan nilai dari P gaji. Kemudian terdapat variabel tampung untuk menampung kolom semua informasi dari kolom ename yang terdapat pada tabel EMP. Yang kemudian terdapat statement select ename into tampung from EMP where sal sama dengan V gaji. Maksudnya adalah dia akan memasukkan ename ke dalam data yang terdapat pada ename ke dalam variabel tampung, di mana data ename ini berada pada tabel EMP dan akan dimasukkan ke dalam variabel tampung jika sal sama dengan V gaji. Kemudian DBMS output put line gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama, kemudian ada variabel tampung. Berikut akan menampilkan string, yaitu gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama, kemudian diikuti oleh isi dari variabel tampung. Kemudian terdapat exception, yaitu jika data tidak ditemukan, maka akan ditampilkan tidak ada data. Jika terlalu banyak baris, jika ada lebih dari satu data yang ditemukan, maka akan ditampilkan lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Kemudian jika ada yang lain, maka yang akan ditampilkan adalah terjadi suatu kesalahan. Sekarang kita akan mencoba dengan memasukkan nilai 800 dan 1250. Yang pertama 800.
karena 800 ditemukan dan dimiliki oleh hanya satu pegawai, maka akan ditampilkan gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama Smith. Seperti itu. Selanjutnya, ketika dimasukkan 1.250, maka karena gaji itu dimiliki oleh lebih dari satu pegawai, maka akan ditampilkan informasi lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Selanjutnya, untuk ketika diisi dengan string dengan 999, maka akan ditampilkan informasi tidak ada data karena datanya tidak ditemukan.